Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang kembali di mata kuliah metode pembelajaran PAI. Ini adalah pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana proses penyusunan RPP di kurikulum 2013 ya. Nah, jadi sekarang kita sudah membahas terkait dengan penyusunan RPP. Ini salah satu tugas dari guru ya secara administrasi karena dalam proses pembelajaran perencanaan itu memegang peranan penting juga ya dan nantinya akan diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam penyusunan RPP ini ya tujuan kita ya untuk di pertemuan kali ini jadi kita akan membahas di pertemuan ini mengkaji bagaimana sih proses penyederhanaan RPP itu secara efektif, efisien dan juga berorientasi pada siswa. Yang mana muatan dalam RPP itu hanya ada 3 aspek, mulai dari tujuan, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Kalian nanti diharapkan untuk bisa menyusun RPP yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi terkait dengan RPP, ya, jadi sebetulnya RPP itu adalah suatu rencana ya, kegiatan pembelajaran yang mana kegiatan pembelajaran ini adalah karena sekarang sudah dibatasi, sudah dipersingkat, jadi RPP itu bisa ya digunakan untuk pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan. Dan rujukan penyusunan RPP ini ya itu ada di dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 yang mana di sana sudah ada penyederhanaan ya komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Nah, kemudian RPP ini dijabarkan ya dari silabus dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa sehingga mampu mencapai kompetensi dasar dan setiap guru apapun gurunya ya mata pelajaran apapun yang dia ampu itu berkewajiban menyusun RPP secara lengkap. Ya, di setiap pertemuannya itu harus ada RPP-nya dan RPP ini setiap pertemuan itu harus dibuat ya. Nah, kemudian di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, surat edaran Menteri tadi ya, surat edaran Menteri yang nomor 14 ini tahun 2019 itu ada penyederhanaan RPP. Jadi arah kebijakan baru ini yang mana RPP itu ya itu hanya terdiri dari 3 komponen saja, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, sampai ke asesmen atau penilaian pembelajaran. Nah, RPP ini ditulis secara efisien dan seefektif mungkin ya diperingkas ini dalam rangka apa? Supaya guru ya memiliki banyak waktu juga dalam mempersiapkan dan juga mengevaluasi pembelajaran itu sendiri. Sehingga diringkas sekarang RPP itu lebih hanya cukup dengan menggunakan RPP satu lembar saja. Ini terdiri dari tujuan, kegiatan, dan juga sampai ke asesmen. Nah, ini komponen yang ada di dalam RPP ya sesuai dengan tadi surat edaran dari Menteri ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi. Itu hanya muatannya itu identitas sekolah ya. Kalian mengajar di mana, tuliskan sekolahnya. Kemudian identitas mata pelajarannya apa? Kalau ini adalah metode pembelajaran PAI, berarti mata pelajarannya adalah PAI. Kemudian kelas, kalian mengampu di kelas berapa, semester berapa, RPP ini dibuat. Kemudian apa materi pokoknya, kemudian alokasi waktunya berapa kali dalam satu pertemuan, ya satu kali 3 jam pelajaran untuk mata pelajaran PAI, kemudian tujuan pembelajaran, ya kegiatan pembelajaran dan juga penilaian hasil pembelajaran. Inilah komponen yang ada di dalam RPP ya. Nah, pada prinsipnya ketika kalian menyusun RPP ya itu yang pertama haruslah RPP yang disusun itu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Makanya ketika menyusun rancangan pembelajaran khususnya metode pembelajaran yang kalian gunakanlah beragam metode pembelajaran yang mengakomodir ya perbedaan individu setiap peserta didik itu. Dan perlu diperhatikan juga bahwa proses pembelajaran itu haruslah menekankan pada partisipasi aktif peserta didik, artinya pendekatan yang digunakan pun haruslah pendekatan yang berpusat kepada siswa
siswa, ya, atau student centered learning, dan juga mengembangkan literasi atau budaya untuk membaca dan menulis, itu yang perlu ditekankan. Jadi dalam kegiatan intinya itu siswa itu diarahkan lebih banyak untuk membaca, mengeksplor materinya secara mandiri, kemudian memberikan umpan balik, ya. Kemudian berikutnya adalah mengakomodasi, ya, pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, keterkaitan dengan keterpaduan dengan materi pembelajaran, kemudian dengan kegiatan pembelajaran, dengan indikator pencapaian kompetensinya, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Jadi ketika tujuan pembelajarannya A, maka untuk materinya itu harus menunjang terhadap yang A itu. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga harus menunjang. Kemudian sampai ke penilaiannya juga seperti itu. Jadi semuanya satu padu, ya, dengan tujuan yang memang ingin dicapai di pertemuan itu. Kemudian berikutnya adalah mengakomodasi pembelajaran yang sifatnya tematik internal, ya, atau yang lintas, ya, lintas mata pelajaran, ya, dalam artian coba kenalkan juga materi apa sih yang keterkaitannya dengan pembelajaran saat itu dengan materi yang lain, ya. Kemudian jangan lupa juga di dalam menyusun RPP, ya, itu haruslah mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam langkah-langkah pembelajarannya. Ini adalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Nah, tadi sudah disinggung bahwa RPP itu hanya terdiri dari 3 komponen saja untuk yang sekarang, yaitu mulai dari perumusan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Nah, sekarang kita ke tataran yang praktisnya. Langkah dalam penyusunan RPP yang pertama itu adalah kalian perlu untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ketika merumuskan tujuan pembelajaran, itu komponen yang mesti ada di dalam tujuan pembelajaran itu terdiri dari A, B, C, D, ya. A, B, C, D, yaitu A-nya itu adalah audiens. Jadi ketika menyusun tujuan pembelajaran haruslah menyebutkan audiensnya siapa. Maka dalam hal ini tentu audiensnya itu adalah siswa, ya, orang yang belajar, yaitu siswa. Kemudian B-nya itu adalah behavior. Ya, behavior itu adalah perilaku yang spesifik yang nantinya akan dimunculkan. Dan dalam perilaku ini ada 2 bagian penting, yaitu gunakanlah kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang bisa diukur, ya, yang bisa dianalisis, yang bisa dievaluasi. Itu kata kerja operasional. Memahami itu bukan kata pekerja operasional. Jadi jangan hindari kata memahami. Kemudian merasakan itu adalah bukan kata kerja operasional karena kita sulit mengukurnya. Mengetahui itu kan sulit juga untuk mengukurnya. Kata kerja operasional itu contohnya menjelaskan, menganalisis, membedakan, membandingkan, itu adalah contoh-contoh dari kata kerja operasional. Nanti akan saya lampirkan, ya, kata kerja operasional itu apa saja, nanti akan saya lampirkan di slide ini. Kemudian behavior juga ada juga materinya apa. Nanti kita lihat ke contoh di slide berikutnya. Kemudian harus juga memperhatikan condition, artinya batasan yang dikenakan kepada siswa. Kondisi, dalam kondisi apa, dalam situasi apa. Kemudian D-nya adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku. Misalkan dengan batasan minimal. Nah, ini saya berikan contoh yang mana penyusunan rumusan tujuan pembelajaran itu mesti ada uraian proses ABCD, gitu ya. Prosesnya bagaimana, ABCD-nya seperti apa. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Melalui pembelajaran contextual teaching and learning, ini adalah prosesnya, ya. Melalui pembelajaran contextual teaching and learning adalah proses. Siswa itu adalah audiens, dapat menganalisis isi kandungan dalam Quran Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mujadalah. Ini adalah behavior dan condition-nya. Kemudian dengan benar itu adalah degree, ya. Mendemonstrasikan bacaan Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mujadalah dengan tartil, serta menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari pemahaman Surah Ar-Rahman. Ini adalah contoh untuk perumusan tujuan pembelajaran. Jadi ketika merumuskan tujuan pembelajaran, itu mesti muatannya ada 3 aspek, mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, sampai ke aspek sikap. Nah, ini adalah untuk aspek pengetahuannya, siswa harus mampu menganalisis isi kandungan dari Surah Ar-Rahman dan Surah Al-Mujadalah, ya, dengan benar. Ini adalah dari segi
pengetahuannya. Kemudian mendemonstrasikan bacaan. Ini adalah keterampilannya nanti ujungnya. Jadi ujungnya di mata pelajaran itu, di pertemuan ini, itu ujungnya itu si siswa itu mampu menganalisis isi kandungan, kemudian mampu mendemonstrasikan bacaan dengan benar, kemudian menampilkan contoh perilaku. Itu adalah sikapnya. Ya, contoh perilaku semangat menuntut ilmu, implementasi dari pemahaman surah Ar-Rahman. Jadi inilah rumusan tujuan pembelajaran yang memang harus disusun, ya, mulai dari proses, kemudian ABCD, dan ketika ABCD-nya ini, ya, itu haruslah terdiri dari unsur aspek pengetahuan, kemudian keterampilan sampai dengan aspek sikapnya. Nah, ini cara merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian komponen yang kedua dari RPP itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 kegiatan, ya, kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Ini adalah unsur yang mesti ada di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan itu mesti ada orientasi, kemudian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nanti kita lihat ke contoh bagaimana contoh dari orientasi, ya, unsur-unsurnya, kemudian apersepsi bagaimana, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Inilah kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kegiatan intilah ini harus disesuaikan dengan model pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Ya, jadi di dalam kegiatan inti ini lebih mengarah kepada bagaimana sih prosesnya nanti. Ya, selama proses pembelajaran itu metode yang akan kita gunakan. Ya, jadi ketika kegiatan inti ini perlu menggunakan pembelajaran yang berbasis kepada aktivitas. Jadi memfasilitasi siswa, ya, untuk melakukan aktivitas, ya, yang mana dalam hal ini guru itu sebagai fasilitator, tapi tetap dalam hal ini juga guru mengarahkan, ya. Khawatirnya ada yang salah dari apa yang diterangkan oleh siswa. Ini adalah kegiatan inti. Kemudian terakhir adalah kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup ini adalah di akhir pembelajaran apa yang dilakukan oleh siswa dan guru, ya, dan kegiatan peserta didik ini misalkan membuat simpulan dan refleksi, ya, kemudian guru itu melakukan penilaian, ya, dan pemberian tugas. Kita lihat ke contoh biar lebih praktis. Ya, nah ini untuk kegiatan pembelajaran, contoh untuk kegiatan pendahuluan. Ingat, kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 unsur: pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan mesti memuat unsur orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, ini untuk contoh orientasi. Ya, melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur dan berdoa, memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran, kemudian menyiapkan secara fisik dan psikis, ya, dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Ini adalah untuk orientasinya. Kemudian apersepsi, ya, apersepsi itu mencoba untuk mengingatkan kembali materi yang sebelumnya, entah itu dengan cara memberikan pertanyaan atau dengan mengulas kembali sebagian materi yang di pertemuan sebelumnya. Maka persepsinya itu adalah mengaitkan materi yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik, mengingatkan kembali materi, ya, dengan bertanya atau pretest, kemudian mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, kemudian guru juga harus memberikan motivasi, ya, kepada siswa, ya, memberikan gambaran tentang manfaat materi pelajaran yang akan dipelajari, kemudian tujuan dari materi di pertemuan itu, ya, perlu disampaikan juga kepada siswa agar termotivasi dalam belajarnya. Ya, kemudian mengajukan pertanyaan. Itu bisa juga dengan motivasi. Kemudian yang terakhir itu adalah pemberian acuan, yang mana pemberian acuan itu adalah lebih mengarah kepada bagaimana sih proses pembelajaran kita akan dilakukan di pertemuan itu. Ya, nah ini memberitahukan materi yang akan dibahas, ya, kemudian memberitahukan tujuan pembelajarannya, ya, pembagian kelompok kalau misalkan di dalam kegiatan intinya ada pembagian kelompok, kemudian menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajarannya itu nanti akan seperti apa. Inilah yang mesti ada di dalam kegiatan pendahuluan. Nah, setelah kegiatan pendahuluan maka berikutnya adalah kegiatan inti, yang mana dalam kegiatan inti ini adalah siswa diarahkan untuk sesuaikan dengan materi pembelajaran yang saat itu, dan diarahkan tadi, ya, intinya dalam kegiatan inti haruslah menekankan pada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Peserta didik menelaah berbagai sumber belajar, ya, sebagai dasar memahami makna, ya. Jadi ini yang dilakukan. Jadi siswa itu diarahkan untuk mengeksplor materi terlebih dahulu, kemudian memperhatikan tayangan film yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ini contoh yang tadi, ya, untuk materi Quran Surah Ar-Rahman.
Jadi guru mempersiapkan dulu ya tayangan filmnya terkait dengan ilmu pengetahuan atau ada kaitannya dengan Quran Surah Ar-Rahman. Kemudian langkah yang ketiga adalah secara berkelompok berdiskusi yang berkaitan dengan pemahaman makna. Kelompok pertama tentang akhlak orang yang berilmu, manfaat dan hikmah, syarat-syarat, kemudian nilai-nilai positif. Dan contoh perilaku orang yang gimana tuh. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Nah, ini kegiatan inti. Jadi intinya tadi ya, di dalam kegiatan inti itu diarahkan untuk meningkatkan literasi sesuai dengan prinsip penyusunan RPP yang tadi ya. Bagaimana menumbuhkan minat siswa untuk membaca lebih dalam lagi materi yang akan dipelajari. Kemudian ada keaktifan ya, dan juga ada kolaborasi antar siswa itu dalam kegiatan inti ya, dan juga ada kemandirian siswa dalam belajar ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah secara ringkasnya seperti ini kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutupnya guru melakukan review ya atau pengulangan inti materi pembelajaran. Ya, kemudian guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan juga melakukan tindak lanjut, memberikan tugas ya pada siswa untuk mengerjakan lembar kerja siswa dan menginformasikan materi pelajaran di hari yang akan datang. Kegiatan belajar ditutup dengan doa. Nah, ini adalah kegiatan penutup yang tadi pada prinsipnya di kegiatan penutup itu ada kegiatan yang mana diarahkan untuk menyimpulkan dan juga memberikan makna atau refleksi ya terkait dengan materi pembelajaran yang dipelajari. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah komponen berikutnya dalam RPP yang satu lembar itu adalah penilaian. Yang mana penilaian itu ya, untuk mata pelajaran PAI itu kan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara menilai sikap, teknik, instrumen, dan pedoman penskorannya, kemudian penilaian pengetahuan, bagaimana teknik, instrumen, dan pedoman penskorannya sampai ke penilaian keterampilan. Ya. Nah, itu terkait dengan penyusunan RPP. Ini adalah contoh formatnya, ya, nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, materi pokoknya apa, alokasi waktu, kemudian tujuan, kegiatan, penilaian, dan tanda tangan oleh kepala sekolah dan juga guru bidang studi. Ya, itu adalah terkait dengan RPP ya untuk di pertemuan kita kali ini ya. Selamat mempelajari. Nanti akan saya lampirkan juga ya contoh dari RPP untuk mata pelajaran PAI di dalam satu pertemuan yang itu nanti bisa dijadikan sebagai inspirasi ya bagi kalian ketika nanti di pertemuan beberapa pertemuan berikutnya ya itu untuk penyusunan RPP. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Silahkan lanjutkan belajarnya di forum diskusi. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.